Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 6, Ekonomi Manajerial. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Raymond Hasangapan Mikael SEMM. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 6 anggota dengan membawakan materi berjudul penawaran dan estimasinya. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angelina Elaria Jenita dengan nomor NIM 2892150024. Saya Bella Safira dengan NIM 2892150108. Saya Cantika Rosalinda dengan NIM 2892050029. Nama saya Gisa Fiona Barnawati dengan nomor NIM 28921500006. Nomor saya Rusnadi dengan nomor NIM 2892050072. Perkenalkan, nama saya Rizka Wibudiarti dengan NIM 28920500001. Yang pertama, teori penawaran. Suatu permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi di dalam pasar. Permintaan yang ada hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Perilaku penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, faktor tersebut antara lain: yang pertama, harga barang itu sendiri; yang kedua, harga barang lain yang sejenis; yang ketiga, biaya produksi; yang keempat, teknologi. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin dikit harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya ada hubungan antara harga dan penawaran serta kurva penawaran. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ditunjukkan oleh titik A, B, C, D, dan E. Garis yang menghubungkan antar titik-titik tersebut adalah kurva penawaran. Perlu kita bedakan antara penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran berarti jumlah keseluruhan secara kuantitas dari setiap tingkat harga pada sebuah kurva penawaran. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Bisa kita lihat di sini pada kurvanya bahwa semakin mahal harganya, maka semakin banyak juga barang yang ditawarkan. Seperti contohnya, barang dengan harga 25.000 dengan banyak barang yang ditawarkan sebesar 1.000, dan barang dengan harga 5.000, barang yang ditawarkannya sebesar 200. Fungsi penawaran. Dalam ekonomi manajerial, hubungan antara variabel harga jual dari suatu produk X dalam kurung VX dan kuantitas penawaran produk X dalam kurung QSX untuk suatu periode waktu tertentu, sementara semua variabel penawaran terhadap produk X dibuat konstan. Salah satu representasi sederhana dari fungsi penawaran adalah fungsi penawaran linear, di mana QS adalah unit barang X yang diproduksi, PX adalah harga barang X, W adalah harga input, PR adalah harga barang yang berhubungan dengan teknologi, dan H adalah nilai variabel yang lain mempengaruhi penawaran. Tanda dan besaran koefisien menentukan dampak masing-masing variabel terhadap jumlah unit X yang diproduksi. Di mana tanda positif berarti variabel mempunyai hubungan yang searah dengan jumlah unit X yang diproduksi. Jika variabel naik turun, maka jumlah unit X akan naik turun. Lalu tanda negatifnya berarti variabel mempunyai hubungan yang terbaik dengan jumlah unit X yang diproduksi. Jika variabel naik turun, maka jumlah unit X akan turun naik. Langkah-langkah estimasi penawaran dengan regresi. 1. Spesifikasi model dengan cara mengidentifikasi variabel-variabel. Misalnya, penawaran dipengaruhi oleh harga barang, harga bahan baku, dan upah tenaga kerja. Dirumuskan dengan QD sama dengan F buka kurung PX, K, L tutup kurung. 2. Pengumpulan data. 3. Spesifikasi bentuk persamaan permintaan. Linear QS sama dengan BO plus BX TX plus BKK
plus BLL. 4. Estimasi nilai parameter. 5. Pengujian hasil. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ekonomi manajerial. Ini ada video kami. Pengertian permintaan dari fungsi permintaan. Permintaan adalah bagaimana APBK yang ingin memenuhi kebutuhan pada kebutuhan terhadap dan pada waktu tertentu. Para ekonom dan berjaya membagi dua kelompok permintaan konsumen yang ingin dengan melakukan fungsi, yaitu yang pertama kelompok permintaan fungsional, yaitu kelompok konsumen yang meminta barang karena butuhnya. Yang kedua kelompok permintaan non-fungsional atau permintaan tidak fungsional, yaitu permintaan yang bersifat tidak direncanakan atau individual, spekulatif dan permintaan yang mempengaruhi efek pembiayaan. Selanjutnya di sini ada daftar permintaan. Ini permintaan untuk daftar permintaan adalah suatu tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah permintaan barang. Menurut dasar kaitan antara harga dengan jumlah permintaan dapat dilihat pada tabel berikut. Aplikasi teori permintaan. Yang pertama, masalah jangka panjang sektor pertanian. Di dalam perekonomian yang kemudian berkembang, sektor pertanian sangat penting. Perkembangan ekonomi sektor sedikit akan mengurangi sektor pertanian yang besar tersebut. Kemunduran peranan sektor pertanian disebabkan oleh pertambahan permintaan barang yang cepat, kemajuan teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan produktivitas yang tinggi. Yang kedua, kebijakan harga maksimum. Penetapan harga maksimum atau selling price yang diambil oleh pemerintah dimaksudkan untuk melindungi masyarakat konsumen. Penentuan ini untuk memastikan bahwa harga jual produsen tidak terlalu tinggi melebihi daya beli masyarakat konsumen. Penetapan harga maksimum yang lebih rendah daripada harga pasar akan menimbulkan pasar gelap yang memberikan harga barang yang lebih tinggi. 3. Menstabilkan harga dan pendapatan pertanian. Untuk menstabilkan harga dan pendapatan produsen pertanian, berbagai negara banyak yang melakukan campur tangan dalam penentuan produksi dan harga. Campur tangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dari cara-cara lain ada 3 hal penting, yaitu pertama, membatasi atau menentukan kuota pada tingkat produksi yang dapat dilakukan tiap-tiap produsen. Yang kedua, melakukan pembelian barang yang ingin distabilkan harganya di pasar bebas. Yang ketiga, memberikan subsidi kepada para produsen apabila harga pasar adalah lebih rendah daripada harga yang dianggap sesuai oleh pemerintah. 4. Pengaruh pajak penjualan. Pungutan pajak penjualan akan menyebabkan para pembeli harus membayar lebih tinggi untuk memperoleh barang-barang yang dikenakan pajak tersebut. Untuk menganalisis kinerja pajak perlu dilihat proporsi beban pajak di antara pembeli dan penjual pada masing-masing keadaan berikut. Insiden pajak dan elastisitas permintaan. Semakin elastis lingkar permintaan, semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Semakin elastis beban permintaan, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan. Insiden pajak dan elastisitas penawaran. Semakin elastis beban penawaran,
semakin banyak beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli. Semakin elastis kapal penawaran, semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjualbelikan. Untuk umum, fungsi permintaan dengan variabel adalah sebagai berikut. ID sama dengan A dikurangi BPD atau BD sama dengan minus 1 per B dalam kurung minus A ditambah ID. D dikurang ke 1 dibagi B2 dikurang ke 1 sama dengan I dikurang ke 1 dibagi I2 dikurang ke 1. Keterangan A dan B sama dengan konstanta di mana B harus bernilai negatif. B sama dengan delta ID dibagi delta PD. PD sama dengan harga barang per unit yang diminta. ID sama dengan banyaknya unit barang yang diminta. Syarat P lebih besar sama dengan 0, I lebih besar sama dengan 0, serta DPD dibagi DG dan LT sama dengan 0. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tadi udah saya tunjuk angkat tangan. Satu. Itu tabu belum? Jangan susah apa? Kita di mana? Saya pada Oh, satu. Ya udah boleh. Tuh pas 3. Diurut dari depan ya. Diurut, Pak. 1. Diurut kalian. Diurut tuh biar kaku nih jadi. Iyalah. Ayo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian, bagaimana sih hubungan antara harga dan kuantitas dalam fungsi permintaan? Langsung dijawab atau? Terserah mau ditampung apa langsung jawab. Aku, gua. Mana sih yang bisa yang menjawab? Ya udah, lempar aja ke Tuan. Mengapa jika harga sedang menjual barang? Apa? Mengapa jika harga selalu cenderung menambah jumlah barang yang dibeli? Sambung lagi. Tuh. Agak panjang dikit ya soalnya. Bahaslah cara-cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga barang pertanian. Apakah implikasi dari tiap-tiap tersebut pada pendapat para petani? Tadi jawab. Gambar ini. Bagaimana Macain sama lo. Ya udah ditulis khusus Aldo ditulis. Ya. Ya silakan dong ditulis dong. Ya khusus Aldo kalau kepanjangan ditulis. Bahaslah cara-cara. Tadi tulis aja kan ya. Ya boleh silakan. Bahas aja boleh nomor 3. Sudah? Belum. Mari. Apa tadi bagaimana? Enggak. Bahaslah bagaimana cara-cara yang dapat dijalankan Bagaimana cara-cara yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga barang pertanian. Nah, itu saja. Untuk menstabilkan harga barang pertanian. Jadi bagaimana cara pemerintah untuk menstabilkan harga barang pertanian? Dah. Oke, jawab. Kalau masih boleh, tambah 1 boleh nggak? Saya yang nanya. Saya yang nanya ya. Nggak bisa minus ya. Kalau bisa A. Masa tadi ngomongnya digituin Pak? Kan kelompok terakhir. Nah, kalau emang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nggak usah, yaudah jawab aja dulu yang 3 ini. Aku nanya nomor 1 ya. Tadi kan yang pertama itu bagaimana hubungan antara harga dan kuantitas dalam fungsi permintaan ya. Jawabannya adalah hukum permintaan berbunyi semakin turun tingkat harga maka semakin banyak pembeli yang tersedia atau diminta. Dan sebaliknya semakin naik tingkat harga semakin sedikit juga jumlah barang yang tersedia atau diminta.
Ini hubungannya gimana? Hubungannya baik-baik. Harmonis. Harmonis ya. Sama Pak ya. Tidak mau ada orang. Dan gimana? Diterima Pak? Iya diterima, saya terima nikahnya. Oh, mau? Apaan sih Pak? Mau? Nggak apa-apa. Lanjut. Ya, kamu. Pertanyaan kedua, mengapa jika harga turun cenderung menambah jumlah barang yang dibeli? Suatu pernyataan bahwa jika terjadi penurunan harga akan menarik pembeli baru. Penurunan harga bisa membuat orang kaya menambah jumlah pembelian barang. Orang apa? Orang kaya sebenarnya orang yang mampu membelinya. Itu dasarnya dari mana? Ya, dasarnya dari mana? Kan pada saat kita bicara konsep itu kan berarti ada dasar. Orang kaya akan menambah. Coba gimana? Orang miskin akan berkurang. Ayo gimana? Sebelum ke pertanyaan Aldo loh. Kalau pertanyaan Aldo agak berat nih. Pak, videonya sampai akhir banget, Pak. Ya bisa. Nah, ini kelompok yang paling disukai sama teman-teman ini. Tadi kelompok 1 sama. Kurang menarik, kelompok 1 kurang menarik. Iya kan kelompok dari cakep-cakep Pak. Iya. terkait misalkan di daerah di tingkat kabupaten kota ada Ulang lagi dari awal. Kurang aja. itu mereka biasanya survei ke KUD untuk melihat stok pupuk dan lain-lain. Apabila di situ kurang nanti akan meminta ke gudang pusat atau yang lebih tinggi, atau kemungkinan kalau untuk kekurangan pupuk bisa impor dari luar negeri untuk lebih memangkas harga karena kalau produksi lokal mahal. Kenapa harus mengimpor? Kita kan tanah subur. Ya, pada logikanya gitu, nanti kita subur. Cuma kadang biaya produksi di kita karena alat-alat di Sarongan membuat pupuk itu belum ada dan kurang, biasanya mengimpor bantuan ke negara tetangga atau yang punya alat-alat untuk produksinya lebih murah. Mungkin lebih ke alat ininya kali ya yang kurang di Indonesia. Ya, alat-alat untuk itu dong. Coba alat-alat itu apa? Manusia kan dipekerjakan atau alat-alat? Tidak, mesin besar. Mesin besar. Mesin besar. Hujanin kayak Mesin besar ya. mesin molen tuh, mesin molen. Ya. Itu buat pisang. Ya. Pisang. Terima kasih. Dari udah ya Pak. Udah ya Pak. Ini belum ya. Oke, sekian dari kampung kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.